Hai, nama saya Alicia Hana dari kelas 10 IPS. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel, atau biasa disebut teknik pengambilan sampling. Yuk! Teknik sampling merupakan salah satu bagian krusial dari penelitian sosial. Dalam riset sosial, kita tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang menjadi subjek kajian, bukan hanya karena terlalu banyak, tetapi juga karena karakter populasi yang selalu dinamis. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan sampel ketika mengumpulkan data untuk menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi. Dalam penelitian, sampel yang diambil harus representatif. Proses pengambilan sampel yang representatif dilakukan dengan perhitungan tertentu. Pengambilan sampel melalui perhitungan tertentu itulah yang dinamakan dengan teknik sampling. Dalam penelitian sosiologi dan penelitian sosial lainnya, baik kuantitatif ataupun kualitatif, terdapat dua tipe teknik sampling. Yang pertama, teknik sampling yang pengambilannya berbasis probabilitas, dan yang kedua, teknik sampling yang pengambilannya tidak berbasis probabilitas. Teknik pengambilan sampel acak adalah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel acak terdiri atas sampel acak sederhana, sampel berstrata, sampel kelompok, sampel wilayah, dan sampel proporsi atau imbangan. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dengan sampel acak sederhana. Dalam metode ini, peneliti mencatat subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek memperoleh kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Setiap subjek yang terdaftar sebagai populasi diberi nomor urut sebanyak populasi yang ada sebelum diacak untuk dipilih sebagai sampel. Contoh dari pengambilan sampel secara acak adalah peneliti ingin memilih sampel acak sederhana dari 100 karyawan perusahaan X. Peneliti menetapkan nomor untuk setiap karyawan dalam database perusahaan dari 1 hingga 1000 dengan menggunakan nomor generator nomor acak untuk memilih 100 angka. Yang kedua ada sampel berstrata. Pengambilan sampel acak berstrata adalah metode yang digunakan peneliti untuk membagi populasi menjadi kelompok-kelompok kecil yang tidak tumpang tindih tetapi mewakili seluruh populasi. Saat pengambilan sampel, kelompok-kelompok ini dapat diatur dan kemudian mengambil sampel dari setiap kelompok secara terpisah. Contoh pengambilan sampel berstrata, misalnya perusahaan ini memiliki 800 karyawan wanita dan 200 karyawan pria. Peneliti ingin memastikan bahwa sampel mencerminkan keseimbangan gender perusahaan. Jadi, peneliti mengurutkan populasi menjadi 2 strata berdasarkan gender. Kemudian, peneliti menggunakan pengambilan sampel acak pada setiap kelompok, memilih 80 wanita dan 20 pria yang memberi peneliti sampel 100 orang yang representatif. Yang ketiga ada teknik pengambilan sampel kelompok. Pengambilan sampel kelompok adalah suatu metode di mana peneliti membagi seluruh populasi menjadi beberapa bagian atau klaster yang mewakili suatu populasi. Klaster diidentifikasi dan dimasukkan dalam sampel berdasarkan parameter demografis, seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan lain-lain. Hal ini mempermudah pembuat survei untuk mendapatkan kesimpulan yang efektif dari umpan balik. Contoh pengambilan sampel kelompok. Misalnya, perusahaan memiliki kantor di 10 kota di seluruh negeri, semuanya dengan jumlah karyawan yang kira-kira sama dengan peran yang sama. Peneliti tidak memiliki kapasitas untuk pergi ke setiap kantor untuk mengumpulkan data. Jadi, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel acak untuk memilih 3 kantor. Ini adalah kelompok Anda. Selanjutnya ada teknik sampel wilayah. Teknik ini dipakai ketika peneliti dihadapkan pada situasi bahwa populasi penelitiannya tersebar di berbagai wilayah. Misalnya, seorang marketing manajer sebuah stasiun TV ingin mengetahui tingkat penerimaan masyarakat Jawa Barat atas sebuah mata tayangan. Teknik pengambilan sampel dengan daerah area sampling ini sangat tepat. Yang terakhir ada teknik pengambilan sampel proporsi atau sampel imbangan yang dilakukan untuk menyempurnakan teknik pengambilan berstrata atau sampel wilayah agar pengambilan sampel
representatif, maka jumlah sampel atau wakil untuk setiap wilayah dibuat seimbang sesuai dengan jumlah populasinya. Contohnya, di Provinsi A, jumlah penduduk yang mengikuti program jam persal ada 500 orang. Kita mengambil sampel 3% dari 500 orang, yaitu 15 orang. Di Provinsi B, jumlah penduduk yang mengikuti program jam persal hanya 300 orang. Sampel yang diambil adalah 3% dari 300, yaitu 9 orang. Dengan cara seperti ini, itu akan terlihat keseimbangan dalam menentukan peserta jam persal yang dijadikan sampel penelitian. Lanjut ke teknik pengambilan sampel tidak acak. Pada pengambilan sampel tidak acak, setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Peneliti mempunyai alasan untuk memilih kategori tertentu dalam pengambilan sampel. Contohnya, orang-orang lanjut usia. Teknik pengambilan sampel tidak acak antara lain terdiri dari sampel bertujuan, sampel kuota, dan sampel yang diambil beruntun. Yang pertama ada sampel bertujuan. Sampel ini dilakukan dengan cara pengambilan subjek bukan didasarkan pada strata, random, atau wilayah, tetapi pada tujuan tertentu. Penggunaan metode ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan, contohnya karena keterbatasan waktu, tenaga, ataupun dana. Kita tidak bisa mengambil sampel yang besar. Contohnya, kita akan meneliti perbedaan motivasi belajar antara siswa dari etnis Jawa dan Tionghoa di suatu sekolah. Mengingat subjek telah ditentukan sejak awal, maka kita hanya akan memilih siswa dari kedua kelompok etnis tersebut sebagai subjek penelitian. Siswa dan kelompok etnis lain tidak dijadikan subjek penelitian meskipun berada dalam sekolah yang sama. Yang kedua ada sampel kuota. Dalam pengumpulan data, peneliti menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan terpenuhi. Teknik sampling ini tidak berdasarkan strata atau daerah, tetapi jumlah yang sudah ditentukan. Contohnya, kita akan meneliti pendapat masyarakat terhadap pelayanan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan. Jumlah sampel yang ditentukan 100 orang. Jika pengumpulan data belum berdasarkan pada 100 orang, maka penelitian itu belum dianggap selesai karena belum memenuhi kuota. Nah, yang terakhir ada sampel yang diambil beruntun. Dalam pengumpulan data, teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan membangun jaringan responden. Awalnya, seorang responden diwawancarai, kemudian responden tersebut akan menunjukkan responden lain. Responden lain tersebut akan menunjukkan responden berikutnya. Hal ini dilakukan secara terus-menerus. Tujuannya adalah agar jumlah anggota sampel yang diinginkan oleh peneliti terpenuhi. Nah, itulah teknik-teknik pengambilan sampel. Ada yang dari probabilitas dan non-probabilitas. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye!